Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4326. Kazuo buru-buru berkata, "Ayah, ini adalah cerita yang panjang untuk saat ini. Kami ditipu oleh majikan itu. Dia menipu kami untuk datang ke New York dan sebenarnya ingin kami menculik wanita Master Wade." "Apa?" Hanzo merasakan kegelapan di depan matanya, menggigil, dan bertanya, "Tuan Wade? Apakah Tuan Charlie Wade yang berada di Ascliffe hari itu?" Kazuo berseru, "Itu dia." "Baka?" Hanzo mengutuk dengan putus asa, "Dasar Balimatart. Hari itu semua wanita Master Wade hadir pada saat itu. Apakah kamu tidak mengenali mereka? Cepat katakan, apakah Anda menyinggung perasaan wanita Master Wade?" Hattori Kazuo sibuk berkata, "Tidak, Ayah. Beraninya aku bergerak melawan wanita Tuan Wade. Dan, secara kebetulan, Master Wade sendiri berada di New York. Jadi begitu aku melihatnya, aku langsung berlutut dan mengaku padanya." Hanzo bertanya dengan gugup, "Apa yang dia katakan? Apa dia memaafkanmu?" Kazuo berkata, "Tuan Wade menyuruhku untuk menebus kesalahan, itu sebabnya kami menculik randal itu." Mata Hanzo menjadi hitam. "Tuan muda dari keluarga Fei itu, kau benar-benar menculiknya?" "Ya," Hattori Kazuo menjelaskan, "aku tidak punya pilihan lain selain menebus diriku sendiri." Saat dia berkata, dia buru-buru menambahkan, "Ayah, sekarang keluarga Fei telah mengirim seseorang ke Jepang. Dan diperkirakan akan tiba di Jepang dalam 10 jam lagi. Pak Wade baik hati, dan secara khusus meminta Nona Ito untuk mengatur pesawat untukmu dan anggota klan lainnya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas dan mengumpulkan semua anggota klan dan segera pergi ke bandara. Dan pastikan untuk lepas landas sebelum orang-orang keluarga Fei mendarat. Jika Anda bisa lepas landas 5 jam sebelum mereka mendarat, itu akan sangat bagus." Hanzo tega mati. Dalam hatinya, dia menghela nafas. "Kupikir mengirim Kazuo ke Amerika kali ini akan menjadi kesempatan untuk membuka pasar luar negeri bagi Ninja Iga. Tapi siapa sangka hal sebesar itu akan terjadi begitu dia pergi ke Amerika. Menyinggung Charlie Wade, apakah itu lelucon sialan? Belum lagi bahwa Charlie Wade telah menaklukkan seluruh front Cataclysmic. Hanya kekuatan pribadinya yang luar biasa kuat saja. Satu orang bisa membunuh seluruh Ninja Iga sendirian." Memikirkan hal ini, dia buru-buru bertanya, "Kazuo, apakah ini rencana Master Wade untuk memancing musuh? Apakah dia ingin menggunakan ini untuk mengelabui kita semua, Ninja Iga agar pergi ke Amerika dan kemudian membunuh kita semua?" Kepala asli keluarga Fei, Douglas Fei, ada di tangannya. Dan dia ingin Douglas ini kembali ke posisi kepala keluarga Fei. Hanzo sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir, "Kazuo, menurutmu ini kredibel?" Hattori Kazuo berkata tanpa berpikir, "Benar-benar kredibel. Ayah, pikirkan, keberadaan seperti apa Master Wade itu? Jika dia benar-benar ingin mencelakai kita, Ninja Iga, yang perlu dia lakukan adalah mengirim beberapa ahli front Cataclysmic ke Jepang. Dan itu akan cukup untuk melenyapkan kita. Dia benar-benar akan memberi kita kesempatan bagus kali ini." Mengatakan bahwa Hattori Kazuo mengingat kata-kata Charlie dan berkata, "Ayah, Guru Wade telah mengatakan, ambil kesempatan, sepeda akan menjadi sepeda motor." Mulut Hanzo hanya bisa menggumamkan kalimat, "Melawan sepeda? Menjadi sepeda motor?" Segera setelah itu, dia terdiam beberapa saat, tiba-tiba berdiri. Menghentakkan kakinya dan berkata, "Bagus. Lalu kita akan bergulat dengannya." Di klan Ninja Iga, baik ninja dan anggota keluarga telah menegakkan manajemen militer. Selama ratusan tahun, dengan manajemen yang sangat ketat dari atas ke bawah. Karena itu, ketika Hanzo memberi perintah, seluruh klan segera mulai bersiap dengan sungguh-sungguh. Semua ninja meletakkan semua urusan mereka untuk pertama kalinya. Dan kemudian mereka bergegas ke sekolah dan menjemput semua anak yang bersekolah. Dan orang tua yang dirawat di rumah sakit karena sakit. Selama hidup mereka tidak dalam bahaya untuk saat ini. Mereka dijemput dari rumah sakit oleh keluarga mereka. Bab 4327. Semua wanita dalam keluarga mulai mengepak barang bawaan mereka dengan cepat di rumah. Semua orang dengan ketat mengikuti perintah Hanzo untuk mengambil hanya kebutuhan.
dan barang berharga kecil dan tinggalkan sisanya di rumah. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka mungkin tidak dapat kembali dalam hidup mereka. Mereka tidak diperbolehkan membawa barang bawaan dalam jumlah besar. Waktu evakuasi 5 jam semula. Seluruh ninja Iga hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk membuat semua persiapan. Kemudian, ratusan orang dari seluruh ninja Iga tiba di Bandara Internasional Kansai di Osaka, yang jaraknya kurang dari 100 km. Di sini, 3 pesawat Boeing 777 yang disusun Nanako Ito sudah lama menunggu. Ketika Charlie menginstruksikan Nanako untuk mengatur pesawat, dia dengan sengaja memintanya untuk menghindari risiko. Kedua pesawat ini disewa atas nama Hattori Kazuo. Dan uang itu juga dibayar dari Amerika Serikat oleh Charlie. Jadi bahkan jika keluarga Fei melompat ke dinding, mereka tidak akan menyelidiki keluarga Ito. Segera, seluruh klan ninja Iga selesai naik. Dan ketiga pesawat lepas landas dengan mulus dari Bandara Kansai satu demi satu. Pada saat ini, pesawat ahli yang dikirim oleh keluarga Fei akan memakan waktu lebih dari 7 jam untuk mencapai Osaka. Para ahli di pesawat sedang beristirahat. Tidak mengetahui bahwa momen terdekat mereka dengan target akan terjadi lebih dari 3 jam. Ketika mereka akan saling berpapasan di rute di atas Laut Bering. Dikatakan sikat tetapi untuk alasan keselamatan penerbangan. Jarak antara pesawat lawan setidaknya 10 km jauhnya. Namun meski begitu, ini akan menjadi jarak fisik terpendek di antara mereka di titik manapun. Setelah memastikan bahwa kedua Boeing 777 telah lepas landas, Joseph mengikuti instruksi Charlie dan secara anonim memberi CNN petunjuk penting. Saat ini, meskipun keluarga Fei tahu bahwa Randall diculik oleh ninja dari Jepang, tapi karena Hattori Kazuo dan yang lainnya semuanya menggunakan identitas palsu yang disamarkan untuk memasuki negara itu. Mereka tidak mengetahui, untuk saat ini, dari klan ninja mana para penculik itu berasal. Awalnya, mereka berencana mengirim orang ke Jepang terlebih dahulu dan kemudian menyelidiki dari sana. Namun di luar dugaan, informan anonim tersebut langsung mengungkapkan. Semua informasi sebenarnya dari 8 ninja Iga yang berpartisipasi dalam penculikan Randall. Setelah mengkonfirmasi bahwa informasi yang diberikan oleh pihak lain itu akurat, personil intelijen keluarga Fei segera memeriksa dan mengkonfirmasi identitas pelapor anonim. Dan segera memberitahu penanggung jawab di pesawat melalui telepon satelit bahwa mereka harus langsung pergi ke kota Iga setelah tiba di Jepang. Dan kendalikan semua anggota inti ninja Iga untuk bernegosiasi dengan Hattori Kazuo. Alasan mengapa Charlie memberikan instruksi ini adalah untuk benar-benar memotong pikiran lain dari ninja Iga, dan juga memainkan permainan keluarga Fei yang bagus. Beberapa jam kemudian, keluarga Fei akan menemukan bahwa seluruh klan ninja Iga telah menghilang tanpa jejak. 7 jam kemudian, saat fajar di Amerika Serikat dan malam di Jepang, pesawat yang dikirim oleh keluarga Fei akhirnya mendarat di Bandara Kansai. Orang yang bertanggung jawab adalah orang pertama yang mengirim pesan ke dosen, dengan hormat melaporkan. Tuan, kami telah mendarat di Bandara Kansai. Setelah kita menyelesaikan formalitas masuk, kita akan bergegas ke Iga pada kesempatan pertama. Dosen berkata dengan dingin, pastikan untuk mengendalikan kepala ninja Iga dan orang-orang penting lainnya. Ketika saatnya tiba, potong semua telinga mereka terlebih dahulu. Orang yang bertanggung jawab berkata tanpa berpikir 2 kali. Jangan khawatir, Guru, kami akan menyelesaikan tugas. Bab 4328. Namun, orang yang bertanggung jawab ini tidak pernah bermimpi bahwa Joseph telah memiliki seseorang yang secara anonim mengungkapkan sebuah pesan ke Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang beberapa jam yang lalu. Dan pesannya adalah bahwa pasukan luar negeri lebih dari 100 orang akan menyusup ke kota Iga malam ini untuk membuat serangan teroris. Awalnya, menurut alur kerja Departemen Keamanan Jepang, mereka harus menganalisis keandalan informasi secara sistematis terlebih dahulu. Dan pastikan bahwa kredibilitas informasi tersebut cukup tinggi. Sebelumnya mereka akan melakukan penyebaran terlebih dahulu berdasarkan informasi tersebut. Namun, orang misterius yang mengungkapkan informasi ini kepada mereka hanya mengatakan satu hal yang membuat seluruh Departemen Keamanan waspada. Orang misterius ini memberitahu Departemen Keamanan bahwa terakhir kali mereka mampu mencegat pesawat Ruoli. Dan ahli lain dari keluarga Su berada di Bandara Osaka. Itu adalah informasi yang dia berikan. Untuk meyakinkan Departemen Keamanan, orang misterius itu juga memberikan beberapa detail informasi yang diberikan hari itu. Dan ketika Departemen Keamanan di sisi ini menemukan bahwa situasinya sangat cocok,
Mereka segera menentukan bahwa orang misterius kali ini. Dan orang misterius yang membantu mereka menangkap ahli keluarga Su terakhir kali memang sama. Ini juga berarti bahwa sumber informasi orang ini sangat kredibel. Ini segera memicu perhatian seluruh Departemen Keamanan. Setelah kekacauan Tokyo terakhir dan kasus tragis pemusnahan keluarga Matsumoto oleh Ruoli, Departemen Keamanan telah dikritik oleh publik domestik. Keberhasilan melarikan diri Ruoli dari penjara telah menyebabkan seluruh departemen kehilangan muka. Kepala asli telah mengundurkan diri sejak lama. Dan ketua yang baru dilantik itu sudah ditentukan sejak hari pertama menjabat. Bahwa dia tidak akan membiarkan kegagalan Tokyo terulang kembali selama masa jabatannya. Oleh karena itu, sejak saat itu, ia telah merumuskan serangkaian program antiterorisme yang ketat. Bahkan meminta agar unit antiterorisme di seluruh negeri siaga 24 jam. Untuk memastikan bahwa dimanapun insiden serupa terjadi di negara ini, unit antiterorisme terdekat akan berada di tempat dalam waktu 2 jam. Sementara unit antiterorisme lainnya akan ditempatkan dalam waktu 4 jam. Kali ini, setelah menerima tip-off, Departemen Keamanan segera secara diam-diam memindahkan 2 unit kontraterorisme dari Osaka dan Nagoya ke Iga. Mengirim lebih dari 200 tentara dari kedua tempat, serta lebih dari 10 helikopter khusus. Sebelum ahli keluarga Fei mendarat, pasukan anti-teroris Jepang telah memasang jaring surgawi di Iga. Charlie telah memikirkannya sebelumnya. Bagaimana kalau mengungkapkan informasi penerbangan langsung ke Departemen Keamanan dalam negeri Jepang? Seperti yang dia lakukan terakhir kali dengan keluarga Su. Dengan cara ini, kelompok ahli dari keluarga Fei akan ditahan oleh petugas keamanan Jepang sebelum mereka sempat turun dari pesawat. Tetapi ketika dia memikirkannya, kali ini situasinya sangat berbeda dari terakhir kali. Terakhir kali, sekelompok ahli dari keluarga Su ditangkap oleh Dinas Keamanan Jepang setelah melakukan kejahatan. Tapi kali ini, kelompok ahli dari keluarga Fei ini tidak melakukan apa-apa. Jika mereka langsung ditahan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, paling-paling, mereka akan diselidiki, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, Departemen Keamanan hanya memiliki 2 pilihan. Biarkan mereka memasuki negara itu atau memulangkan mereka. Dengan cara ini, segala sesuatunya akan menjadi hambar dan hambar. Itu sebabnya dia memutuskan, dengan memberikan tip-off, untuk membiarkan layanan keamanan berjongkok di Iga terlebih dahulu. Pada saat itu, setelah kelompok ahli dari keluarga Fei ini bertemu dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri, mungkin ada percikan api yang tidak biasa bergesekan di sana. Bab 4329. Keluarga Fei mengirim kelompok ahli ini, sebagian besar dari mereka adalah master seni bela diri dari seluruh dunia. Selain ahli bela diri Cina, ada banyak ahli yang telah mempelajari seni bela diri dari negara lain. Di bidang seni bela diri internasional, Taekwondo Korea, Karate Jepang, Ninjutsu, Tinju Thailand, Jiu-Jitsu Brasil. Selain pakar tinju dan pertarungan barat di Eropa dan Amerika Serikat, semua memiliki tempat, dan mereka juga merupakan nama seni bela diri yang sangat populer di bidangnya masing-masing. Namun, sebagian besar seniman bela diri ini tidak memiliki metode seni bela diri internal yang lengkap. Kebanyakan dari mereka hanya salah arah untuk menemukan sedikit pintu seni bela diri internal. Dan bahkan di banyak sekolah seni bela diri, teknik seni bela diri internal mereka juga secara bertahap hilang. Jadi kemampuan tempur praktis mereka tidak membuka celah besar dengan seni bela diri lainnya. Pada tahap ini, ada banyak master seni bela diri negara lain. Dapat meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang sama dengan seni bela diri bintang 5, atau bahkan seniman bela diri bintang 6. Bahkan dikatakan bahwa seni bela diri di negara lain. Ada juga ahli top dari tingkat patriark. Kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin tidak lebih buruk dari Joseph dan keluarga Fei untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Para ahli seni bela diri dari semua lapisan masyarakat ada dalam daftar. Hari ini mengirim sekelompok orang, kekuatannya bisa mencapai seniman bela diri bintang 4. Ada hampir 10 orang, sisanya juga di segmen seniman bela diri bintang 2 dan bintang 3. Kekuatan tempur keseluruhan masih sangat kuat. Setelah menyelesaikan formalitas pabean, rombongan tidak berani menunda dan langsung naik bus menuju Iga. Menurut rencana awal mereka, setelah tiba di Iga, mereka harus segera menyerang ninja Iga. Langsung menangkap pencuri terlebih dahulu dan dalam hal apapun. Mereka harus mengendalikan Hattori Hanzo sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Hattori Kazuo dan ditukar dengan Randall.
Bahkan keluarga Fei sudah mengatur rencana retret sebelumnya. Setelah menangkap pria itu, mereka akan segera membawanya ke pelabuhan terdekat. Dan meninggalkan Jepang dengan kapal untuk menghindari pengejaran pemerintah Jepang. Di bidang seni bela diri di seluruh dunia, ninja tidak dianggap kuat. Hanya ketika ninja berada dalam bayang-bayang kekuatan mereka bisa ikut bermain. Setelah ninja diekspos di tempat terbuka, kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Oleh karena itu, kelompok ahli keluarga Fei ini sangat yakin tentang operasi ini. Namun, ketika mereka tiba di kota Iga, mereka tidak tahu bahwa kompleks ninja Iga telah dikosongkan. Dan menunggu mereka di sini adalah ratusan pasukan anti-teroris yang syarat dan bersemangat. Terakhir kali Ruoli melarikan diri dari penjara dan menghilang di laut. Sungguh memalukan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Jika Ruoli hilang, mereka hampir tidak bisa menggunakan alasan bahwa dia mungkin sudah mati untuk menghibur diri mereka sendiri. Namun sayangnya, setelah pertempuran Waderest, Ruoli tiba-tiba mengumumkan dalam profil tinggi untuk bergabung dengan Front Cataclysmic, yang menempatkan organisasi keamanan dalam negeri dalam masalah. Meskipun kekuatan Front Cataclysmic tidak mungkin melawan seluruh Jepang, tapi Front Cataclysmic organisasi tentara bayaran seperti itu sangat kuat. Dan kemampuan untuk menyusup dan menghancurkan sangat kuat. Pihak Jepang, dalam hal organisasi tentara bayaran sebesar itu, tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya berharap bahwa kelompok tentara bayaran ini tidak pernah datang ke Jepang untuk menimbulkan masalah. Jadi dalam hal ini, mereka tidak berani meminta orang dari Front Cataclysmic. Bahkan, mereka juga tahu betul di dalam hati mereka. Cataclysmic Front sangat berpengetahuan luas, tidak mungkin untuk tidak mengetahui keterjeratan Ruoli. Tetapi bahkan dalam kasus ini, Cataclysmic Front juga mengumumkan penambahan Ruoli, yang jelas untuk menutupinya. Jika pihak Jepang benar-benar meminta Front Cataclysmic untuk meminta seseorang, itu pasti akan terikat dengan Cataclysmic Front. Oleh karena itu, pihak Jepang hanya berpura-pura tuli. Dan tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang bergabungnya Ruoli dengan Cataclysmic Front. Namun dengan cara ini, hal itu juga membuat Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang dikecam keras oleh publik domestik. Departemen Keamanan, yang menahan napas, telah mencoba mencari peluang untuk membuat perubahan haluan. Tetapi situasi saat ini di negara ini, yang damai di dalam dan di luar, hanya tidak memiliki panggung untuk mereka mainkan. Di dalam negeri, keluarga Ito dengan keunggulan mutlak menjadi keluarga pertama negara itu. Beberapa kekuatan ninja utama juga bergantung pada keluarga Ito. Sehingga keluarga besar dan pasukan ninja benar-benar menghentikan pertempuran internal. Dan di luar negeri, sejak pelarian Ruoli, tidak ada kekuatan di luar untuk memfokuskan target pada Jepang. Tiba-tiba seluruh Departemen Keamanan nongkrong untuk mengeringkan pilar rasa malu. Jadi, kali ini informan misterius menjadi kunci bagi seluruh Departemen Keamanan untuk berbalik. Kota Iga sendiri adalah kota yang sangat kecil dibandingkan dengan definisi standar sebuah kota. Di kota kecil berpenduduk 10,000 orang, mayoritas penduduknya adalah petani yang bekerja keras di pedesaan sekitarnya, dan hanya ada 2,000 hingga 3,000 penduduk yang tinggal di kota. Di antara 2 hingga 3.000 orang ini, orang-orang dari keluarga Iga sendiri berjumlah beberapa ratus. Di antara yang lain, selain PNS, lebih dari setengah warga biasa melayani keluarga Iga. Oleh karena itu, di pusat kota kecil ini, sebagian besar menshan adalah aset ninja Iga. Dan keluarga Iga adalah pemilik kota. Kini, setelah kepergian keluarga Iga sebagai pemiliknya, banyak orang yang melayani keluarga Iga di kota kecil ini juga menerima pemberitahuan untuk mengambil cuti sementara dari rumah mereka. Kota kecil ini tiba-tiba mati. Apalagi karena tempatnya kecil dan satu-satunya nilai jualnya adalah ninja Iga. Ada sedikit ruang bagi industri pariwisata untuk berkembang baik secara vertikal maupun horizontal. Sehingga jumlah wisatawan di sini juga sangat disayangkan rendah. Bab 4330. Selain itu, ini sudah malam, dan bahkan jalanan sangat sepi sehingga tidak ada satu turis pun yang terlihat. Untuk kota kecil seperti itu, masuknya ratusan orang dalam satu napas tampaknya agak mendadak. Ketika orang-orang dari keluarga Fei tiba di Iga dengan puluhan mobil, pasukan anti-teroris, yang telah berada dalam posisi penyergapan di Iga, telah menemukan kehadiran mereka. Jadi pasukan anti-teroris mulai mengepalkan tinju mereka bersama-sama, menunggu kesempatan yang cocok untuk menetralisir geng sekaligus.
Kelompok ahli yang dikirim oleh keluarga V ini juga menemukan sesuatu yang tidak biasa saat ini. Mereka awalnya berpikir bahwa meskipun kota Iga kecil, 100 atau lebih orang yang datang seharusnya tidak terlalu mencolok. Tapi sekarang, situasinya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Ada sangat sedikit mobil yang datang dan pergi di jalan. Dan saat mereka melaju ke Iga dari berbagai persimpangan satu demi satu, jalanan hampir penuh dengan mobil mereka. Seorang wakil kapten merasa ada yang tidak beres dan berkata kepada kapten mobil lain di ponselnya, "Bos, mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Itu mati di mana-mana." "Ya, saya juga tidak menyangka bahwa kota ini sangat dingin." Kapten itu juga menunjukkan beberapa teka-teki, mengabaikannya dan berkata, "Kediaman Ninja Iga berada di pusat kota Kastil Kabupaten Iga. Sebagian besar anggota keluarga Iga tinggal di sana. Termasuk pemimpin generasi ini Hattori Hanzo. Kita harus melakukannya secepat mungkin nanti untuk menangkap orang secepat mungkin. Keuntungan kota ini kecil, polisi di sini diperkirakan berjumlah tidak lebih dari 50 orang. Polisi bersenjata diperkirakan genap 20 orang. Pada dasarnya kita tidak perlu khawatir. Dan rute lalu lintas di sini sangat bagus. Mundurnya juga lebih mudah, singkatnya, itu baik untuk kita." Orang-orang mendengarnya berkata demikian, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat ini, bahkan tidak ada anjing liar di prefektur Iga yang luas. Namun, saat ini, prefektur Iga cerah seperti api. Baru 2 jam yang lalu, Ninja Iga diperintahkan oleh Nana Ito untuk menyelinap ke Kastil Iga. Dan menyamarkannya sebagai tempat berpenghuni, dan menyiapkan hadiah super untuk ahli keluarga V. Tidak menyadari penipuan, kelompok ahli dari keluarga V tersebar ke segala arah di malam hari. Dan dengan mudah jatuh melalui dinding luar ke Kastil Iga. Pada saat ini, unit kontraterorisme sedang memantau pergerakan kelompok. Dari dekat, drone dikerahkan ratusan meter di atas tanah. Melihat mereka semua dengan cepat menyelinap ke Kastil Iga. Orang yang bertanggung jawab atas tempat kejadian segera meminta instruksi kepada komandan. "Pak, target sudah masuk Iga Castle semua, helikopter sudah siap. Penembak jitu telah menduduki semua titik tinggi di sekitar kastil. Silakan pesan apakah akan melakukan penangkapan? Kami akan menangkap mereka." Komandan segera berkata, "Jangan terburu-buru. Sepertinya target mereka adalah Ninja Iga. Jadi karena kita sudah menyiapkan jaring, sebaiknya kita menunggu mereka bertarung." Anak buahnya buru-buru berkata, "Tuan, jika kita melakukannya sekarang, kita bisa menetralisir mereka semua dan meminimalkan kerusakan sebelum mereka melakukannya." Komandan berkata dengan suara dingin, "Jika kita melakukannya sekarang, apa hukumannya bagi mereka? Melanggar? Publik akan menertawakan kami ketika kami mengumumkan bahwa kami telah menangkap sekelompok penjahat yang menerobos dan masuk. Itulah mengapa kita harus menunggu mereka melakukan langkah pertama. Dan buat masalah besar dari itu, dan kemudian kita akan menangkap mereka." Begitu kata-kata itu diucapkan, ledakan tiba-tiba meletus di seluruh Kastil Iga. Ledakan dahsyat itu membuat seluruh kota Iga terasa seperti gempa bumi. Dan Kastil Iga, yang luasnya mencapai ratusan ribu meter persegi, langsung terbakar. Setidaknya 10 lokasi ledakan di dalam Kastil Iga diledakkan pada saat yang sama. Dan bangunan kayu di dalamnya, yang setidaknya berusia 3-400 tahun, langsung terjun ke lautan api. Ratusan ahli keluarga V yang baru saja menyelinap ke prefektur Iga langsung terbunuh dan terluka. Master seni bela diri dari seluruh dunia ini tidak pernah bermimpi bahwa yang menunggu mereka bukanlah Ninja Iga yang bersenjatakan pedang panjang, melainkan bahan peledak yang kuat dan ampuh. Lebih dari setengah dari mereka terluka parah dalam ledakan saja. Dan api yang menyala setelah ledakan membuat mereka sulit untuk mundur. Di tengah api, jeritan putus asa dapat terdengar dari waktu ke waktu. Seperti api penyucian, membuat mereka yang masih hidup semakin ketakutan. Komandan Departemen Keamanan Dalam Negeri sedang menonton siaran langsung melalui layar drone. Dan tercengang di tempat ledakan dahsyat itu. Dia juga tidak menyangka bahwa Ninja Iga akan begitu kejam. Duel antara master seni bela diri, bukankah itu senjata dingin? Bagaimana bisa meledak seperti ini tiba-tiba? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ratusan elit anti-teroris mendapat berita sebelumnya. Dan tetap saja, biarkan hal besar terjadi di bawah hidung mereka. Jika ini keluar, reputasi Departemen Keamanan Dalam Negeri hilang. Gugup, dia mendapat ilham dan segera berkata,
Teroris ini berani membuat serangan mengerikan di wilayah kita. Semua pasukan anti-teroris segera memobilisasi, tangkap mereka semua. Drone memperbesar untuk menunjukkan bahwa mereka kehilangan banyak uang dalam ledakan itu. Mungkin Ninja Iga yang melakukannya. Komandan segera berkata, Baka. Niat awal mereka adalah menyebabkan beberapa pemboman teroris di kota Iga. Tapi berkat deteksi dini dan penahanan teroris ini di kota Iga, kami mampu memaksa teroris keji untuk meledakkan bom mereka dengan tujuan mati bersama kami. Dan elit anti-teroris kami, di bawah komando keamanan dalam negeri yang tepat. Tidak hanya mereka tidak mengalami kerusakan, tetapi mereka juga melindungi seluruh penduduk kota Iga. Operasi anti-teroris yang sempurna.